Kaprodi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta. Nah, ini akan menyampaikan makalah dengan judul Semesta Makna dan Kepejalan Teks, Catatan untuk Al-Quran dan Terjemahannya edisi penyempurnaan tahun 2019. Nah, saya kira ini juga menarik ya untuk dijadikan bahan wacana atau inspirasi terkait dengan produk baru dari Kementerian Agama ini. Ya bagaimanapun, sebagaimana tadi telah diulang-ulang disampaikan oleh narasumber, spirit daripada upaya penyempurnaan ini adalah menghadirkan terjemahan yang baru, yang sesuai dengan yang lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, yang dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Nah, namun bagaimana, apakah terjemah ini sudah memenuhi kebutuhan dinamika masyarakat di Indonesia? Maka kali ini kita akan mendengarkan paparan makalah dari Bapak Dr. Abdul Muid. Kepada beliau kami persilakan Pak, sekitar 20 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Suaranya Pak Muid belum terdengar di sini. Ya, terima kasih. Oke, siap. Belum dinyalain. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati para partisipan sekalian, dan yang saya muliakan Bapak Dr. Andus Haji Abdul Ghaffar Rushan MHum, salah seorang narasumber kita pada hari ini juga. Beliau adalah anggota tim pakar penyempurnaan terjemahan ini. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Dr. Lili Umi Kalsum MA, juga adalah anggota tim pakar ya. Dan sayalah narasumber yang bukan pakar sesungguhnya, karena tim pakarnya sudah ada di sini. Dan saya tidak share screen ya, karena tidak memakai PowerPoint, tetapi saya memakai coret-coretan ya. Dan coret-coretan saya sudah kirim ke chat. Mudah-mudahan bisa diakses oleh para partisipan. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang hadir begitu saja tanpa penyebab, dan demikian pula dengan Al-Quran dan terjemahan edisi penyempurnaan 2019 ini. Tetapi untuk menelusuri penyebabnya, bagaimana bisa muncul, maka saya tidak menemukan dokumen resmi kecuali yang ada di dalam terjemahan Al-Quran terjemahannya sendiri, yang saya dapatkan alhamdulillah seingat saya pas tahun lalu bulan Oktober diluncurkan oleh Menteri Agama. Nah, di sana ada catatan dokumen resmi yang saya kira bisa dianggap sebagai pendahuluan mengapa Al-Quran dan terjemahan ini hadir, yaitu ada dua tulisan di sana, sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, dan juga kata pengantar dari Kepala Lajnah, yaitu oleh Bapak Dr. H. Mukhlis Hanafi. Nah, dari kedua tulisan itulah saya mencoba menelusuri mengapa Al-Quran dan terjemahan ini edisi penyempurnaan 2019 ini harus hadir. Dan dari sana saya menemukan bahwa ada dua kata kunci. Pertama, bahwa penerjemahan itu wajar jika berubah, dan ternyata juga perlu. Jadi selain wajar, juga perlu. Wajar dalam artian tidak bisa berubah adalah teks Al-Quran sendiri, tapi penerjemahan bisa berubah. Sedangkan perlu karena dianggap ada beberapa hal yang mendesak. Pertama, dan saya mencatat dari situ ada dua yang mendesak. Pertama adalah kebutuhan untuk menyesuaikan dengan aturan terkini bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah merespon dinamika di dalam masyarakat. Nah, di dalam di dalam kata pengantar itu juga diceritakan bagaimana lahirnya ya. Maka di situ disebutkan bahwa sebelumnya ada beberapa kegiatan, di situ disebut ada 5 kegiatan yang akhirnya melahirkan terjemahan Al-Quran ini. Adalah pertama, konsultasi. Konsultasi dilakukan kemana? Perguruan tinggi, majelis ulama, pesantren-pesantren, dan juga konsultasi atau masukan dari masyarakat umum, ada lewat portal daring. Lalu kemudian ada juga dilakukan penelitian-penelitian lapangan, barangkali dilakukan oleh Balitbang Diklat Kemenak RI sendiri.
Nah, setelah itu barulah sampai kepada lahirnya ini, dan sekarang sudah berada pada tahap dibedah. Nah, upaya untuk menghadirkan terjemahan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI, adalah sesuatu yang penting. Mengingat terjemahan ini akan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya perlu ada semacam acuan kepada aturan baku yang berlaku di mana-mana. Nah, karena itu kehadiran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kemendikbud RI, adalah hal yang penting pula. Meskipun di sisi lain, bagi sebagian orang, kitab suci yang sesungguhnya itu menyentuh aspek rasa, akan berkurang aspek rasanya jika dipagari oleh aturan bahasa yang kaku. Tetapi ya itu namanya, itu pilihan, itu persoalan pilihan. Dan pilihan untuk menghadirkan PUEBI adalah pilihan yang paling aman dibanding dengan pilihan-pilihan lain, karena adanya keseragaman acuan. Dan saya memaklumi kenapa itu harus dilakukan. Nah, karena aturan bahasa Indonesia sudah ada dan sudah terbakukan, maka menurut saya tidak terlalu banyak ruang kreativitas yang hadir di dalamnya ketika proses penerjemahan ini dilakukan. Nah, meski tentu saja bagi saya bukan hal yang mudah. Jadi meskipun kreativitasnya tidak begitu besar, tapi bukan hal yang mudah mengalihkan suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, kesulitan terbesarnya adalah bagaimana makna Al-Quran yang begitu kompleks bisa dihadirkan dalam satu bentuk terjemahan Indonesia yang baku. Nah, disitulah sisi kesulitannya bagi saya. Nah, akan tetapi ruang kreativitas yang lebih luas ada pada upaya menghadirkan terjemahan Al-Quran yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia tadi yang sudah baku aturannya, maka tidak ada aturan baku tentang bagaimana menangkap atau seperti apakah dinamika masyarakat Indonesia kontemporer dan bagaimana merumuskannya dalam sebuah terjemahan tertentu. Jadi tidak ada yang baku untuk itu. Jadi hal ini menurut saya lebih bergantung kepada person-person atau institusi-institusi yang diajak berkonsultasi oleh tim yang melakukan hal seperti ini. Tetapi ada juga catatan dalam hal ini, bahwa walaupun ruang kreativitasnya lebih luas daripada tadi bidang bahasa, tetap saja terbentur kepada kenyataan bahwa terjemahan memang adalah bentuk penafsiran, tetapi tidak seluas penafsiran. Jadi penafsiran itu kan memberi keleluasaan kepada penafsir untuk mengekspresikan kecenderungan pemahamannya, tetapi tidak demikian dengan terjemahan. Nah, dinamika yang baru saja digambarkan itu adalah bukti kebenaran dari pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di dalam sambutannya, bahwa dia mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran itu sendiri. Nah, di dalam dua kata pengantar tadi, di dalam Al-Quran dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019, tidak disebutkan dinamika masyarakat seperti apa yang dimaksudkan dan hendak direspon lalu dirumuskan dalam sebuah terjemahan. Karena tidak disebut, maka terpaksa saya menduga-duga, kira-kira apa. Nah, saya kemudian hanya menangkap satu saja, ya. Dari begitu banyak dinamika masyarakat, karena Al-Quran begitu luas dan besar, maka katakanlah saya menangkap tentang kegelisahan masyarakat terhadap tindak terorisme yang mendasarkan perbuatannya pada dalil-dalil Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana Al-Quran dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019 ini meresponnya? Mampukah ia menghadirkan terjemahan yang tidak akan melahirkan tindakan terorisme? Nah, di antara banyak ayat yang dijadikan landasan oleh mereka, maka saya hanya mengambil tidak banyak. Hanya ada pada surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Ya, jika diandaikan bahwa Kemenak RI menentang segala tindakan terorisme, maka bisa dikatakan itu tidak begitu tergambar di dalam penerjemahan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 93. Atau kalaupun cukup tergambar, tetap saja gambar tersebut hanya tampak jelas bagi mereka yang memang menentang tindakan terorisme dan tidak akan tampak bagi para pendukung tindakan terorisme itu. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 190 disebutkan. Di situ dalam terjemahan yang saya tulis, ya, yang saya kutip dari buku itu,
maaf, dari Al-Quran dan terjemahannya edisi 2019 ini, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagi pendukung terorisme yang mereka jadikan korban bom bunuh diri misalnya, mereka adalah orang-orang yang menurut mereka memerangi orang Muslim. Meskipun bagi yang menentang tindakan terorisme, orang-orang tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang memerangi orang Muslim. Ya, karena mungkin mereka adalah para turis atau ekspatriat yang datang dengan damai. Tetapi tetap saja ayat ini terbatas dengan terjemahan. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 191 Al-Quran dan terjemahannya melakukan upaya penjelasan tentang siapakah hum di situ, atau yang dimaksud dengan mereka. Yang dimaksud di dalam kalimat bunuhlah mereka. Mereka adalah, kalau di situ disebut yang memerangimu, karena dhamir hum memang menunjukkan kembali ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 190. Lagi-lagi pemahaman pendukung tindakan terorisme akan merujuk kepada pemahaman mereka yang semula, yaitu yang mereka serang adalah memang orang yang memusuhi orang Muslim. Walaupun kelihatannya tidak memusuhi, mereka menyembunyikan permusuhannya. Begitulah misalnya. Bahkan ketika Al-Quran dan terjemahannya, edisi penyempurnaan ini menegaskan terjemahan Al-Baqarah 192 itu, namun jika mereka berhenti dalam kurung memusuhimu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi tetap saja maknanya bisa dianggap bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti memusuhi. Kata memusuhimu, sesungguhnya, ya, sebagai catatan di sini, kata memusuhimu sesungguhnya tidak tersurat di dalam surah Al-Baqarah ayat 192 itu. Tetapi tetap ditekankan oleh tim terjemahan 2019, tetapi barangkali itu tidak cukup. Lebih jauh, Al-Quran dan terjemahannya edisi penyempurnaan ini memberikan bukan hanya tambahan terjemahan demi untuk memasukkan nilai-nilai damai di dalam. Bukan hanya dalam bentuk terjemahan dalam kurung, tetapi juga penjelasan dalam bentuk catatan kaki. Misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 191 itu, kata fitnah itu diberi catatan kaki dengan penjelasan. Perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah, atau melakukan kemusyrikan. Semua tindakan fitnah seperti disebutkan itu bahkan pernah dilakukan oleh para pelaku tindak terorisme, kecuali mungkin bagian terakhir, yaitu melakukan kemusyrikan. Hingga bahkan mereka menjadikan orang Muslim sendiri sebagai korban. Tetapi terjemahan dan catatan kaki tersebut tidak cukup untuk menghalangi mereka, atau paling tidak membelokkan pemahaman mereka, karena menganggapnya seluruh yang mereka lakukan itu adalah bagian dari perjuangan. Nah, kesimpulan saya bahwa Al-Quran dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019 telah berhasil memadukan tuntutan ketaatan kepada aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan dinamika kehidupan masyarakat, serta pemahaman tafsir yang ada, karena diisi oleh para pakar. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan yang benar bagi masyarakat lewat terjemah Al-Quran telah berhasil ditunaikan, tanpa harus menabrak rambu-rambu penerjemahan. Hanya saja memang perlu disadari bahwa bagaimanapun terjemahan tidak akan pernah seluas penafsiran. Sehingga selalu ada ruang untuk berbeda. Jangankan terjemahan, penafsiran pun juga mengalami hal yang demikian. Dan saya kira terjemahan ini sudah sangat berhasil untuk melakukan hal seperti itu. Terima kasih, moderator. Saya kira cukup sampai di situ dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Abdul Muid yang telah menyampaikan